Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhani Rasulillah wa kulli mujahidillah fi ahlil bad ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah Ibu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Jalil. Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, dari mulai nikmat makan ketoprak, Ibu ya, makan ketoprak tadi, makan ikan asin, makan pempek kemarin mah udah jangan diceritain ah, nggak enak. Kalau diceritain lagi ntar takutnya itu lagi lah begitu. Iya, nikmat makan coto, ada coto Makassar. Oh gitu. Ini dalil lagi nih, dalil nih. Besok kotak-kotak, Pak. Oh, wah tuh otak-otak tuh. Cocolin. Iya. Makanya tuh, ini alhamdulillah nih kita berdoa buat Bu Muti, mudah-mudahan dipanjang umur. Amin. Ini kalau nggak ada Bu Muti sama yang orang-orang dapur tuh, Bu Aminah, siapa lagi tuh? Iya. Waduh, kita tuh nggak bisa makan, kita nggak ada yang nyiapin. Nah itu, ini makanya ini termasuk nikmat juga ini buat kita. Oh enggak, semuanya ibu-ibu semuanya ibu-ibu. Oh iya, pokoknya semua yang di dapur, yang makan makanan dapur. Iya, semuanya ibu-ibu, nggak ada pilih kasih saya mah dah, gitu, nggak boleh. Apalagi pandang bulu, nggak boleh pandang bulu, ibu ya. Pandang bulu juga nggak boleh tuh, dilarang. Pandang bulu dikasih, jangan bilang bulu apa, nggak boleh merusak. Pandang bulu nggak boleh. Tuh. Dan sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu telah mengingatkan kepada kita, kalau kita tahu apa rahasia di balik bulan Ramadan, pasti kita akan mengharapkan seluruh bulan ini adalah bulan Ramadan. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Apalagi bapak-bapaknya nih, apalagi anak-anak mudanya nih, oh ngarepin banget itu bulan Ramadan. Soalnya kalau nggak ada bulan Ramadan kita nggak bisa perbaikan gizi, ya Bu ya, nggak bisa perbaikan gizi. Ini kalau bulan Ramadan pas lagi buka ini, waduh semua makanan ada tuh, aduh, iya, sedikit kenyang itu wajar karena memang itu keberkahan. Kita kalau puasa tadinya pengen ngancem nih, awas ini semuanya nih, saya makan semua nih, ada coto, ada pempek yang kemarin begitu kan, ada lagi sayur asem, ada lagi ketoprak begitu, ada lagi es kelapa cuman belum keluar begitu kan. Ini nih udah ngancem nih, udah ngancem, awas nih dihabisin semua. Ternyata
cuman minum air putih, cuman minum air teh sama korma, udah kenyang duluan. Tuh, makanya ini pelajaran buat kita nih. Seperti kehidupan kita begitu tuh, kita mah pengennya banyak, pengennya macem-macem, pengen jadi orang kaya, pengen gak Pak? Pengen punya istri 4, betul Pak? Enggak, oh satu aja gak habis tuh kata ibu tuh. Iya, enggak, ini mah kepengenan, pengen punya rumah 4 deh, pengen punya mobil banyak, rumah mencereng, apalagi tabungan bejibun. Pas udah semuanya ada, bingung sendiri. Itu rumah banyak, akhirnya jadi pusing sendiri karena rumahnya itu enggak keurusan, belum buat biaya maintenance-nya, belum bayar listriknya, belum, padahal rumahnya itu kosong. Yang ditempatin cuma 1. Sama seperti kita tuh tadi buka tuh, kita mah udah ngincer semuanya, pengen kita makan, tapi yang kita makan mah aduh baru sedikit aja udah begah, baru sedikit aja udah kenyang. Makanya puasa ini salah satu hikmahnya adalah menjadikan kita orang-orang yang tidak serakah, yang tidak rakus, ya Bu ya. Orang kalau sering puasa itu insya Allah akan jadi orang yang saling berbagi. Ini coba kalau pengen takjil aja, ini pada rebutan rumah makan, orang yang ini juga nih rumah tangga pada rebutan pengen ngasih takjil, karena semuanya ini tahu bahwa kalau bersedekah pada bulan Ramadan, apalagi nih malam 27 Ibu ya, malam 27 itu ulama-ulama banyak yang menyebutkan bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar umumnya ya, malam Lailatul Qadar. Makanya sekarang nih alhamdulillah sepertinya banyak ini yang mau itikaf ini. Ada yang mau itikaf tapi nggak boleh istrikaf ya, istrikaf nggak boleh ya. Kalau istrikaf itu mah sama istri gituan, tapi kalau iktikaf ini berdiam diri di dalam masjid dengan niat iktikaf, maka Allah akan berikan kita pahala ibadah. Nah itu, amin ya rabbal alamin. Maka kita menghidupkan malam-malam ini adalah malam-malam yang mustajabah Ibu. Malam yang mustajabah itu ada 5. Ada 5 malam yang mustajabah, yang ketika kita berdoa pada malam itu, insya Allah doa-doa kita itu dikabulkan, tidak ditolak. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama nih, malam ini nih, malam 27 ya. Malam 27 ya, sebenarnya bukan malam 27 aja, pokoknya pada malam Lailatul Qadar ibaratnya. Pada malam Lailatul Qadar yang ini memang rahasia Allah nih, Lailatul Qadar. Tidak ditentukan langsung pada malam 27 saja. Ini dirahasiakan, bisa jadi Lailatul Qadar itu turunnya pada malam-malam genap. Banyak juga ulama yang menyebutkan malam-malam ganjil. Bisa jadi juga bukan pada 10 malam terakhir, bisa jadi pada pertengahan Ramadan. Bahkan bisa jadi juga pada awal-awal Ramadan. Nah ini makanya rahasia Allah, karena satu malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena pada malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat dan para arwah-arwah yang sudah mendahului kita itu mereka akan turun ke bumi, menyesaki bumi ini, memenuhi bumi ini. Warruhu fiha bi'izni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, min kulli amr. Salamun, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi bumi ini sehingga bumi ini menjadi sesak.
penuh. Dan akhirnya salamun hiya hatta matla'il fajr, ketenangan itu sampai fajar. Nah itu makanya kalau setelah malam Lailatul Qadar itu terjadi, itu besoknya ibu ciri-cirinya aduh itu akan tenang, damai, itu perasaan di cuaca juga enak, itu perasaan hati kita tuh nggak ada yang bermasalah, yang punya utang lupa sama utangnya tuh ibu, yang punya apalagi yang punya masalah lupa sama masalahnya. Ini malam Lailatul Qadar. Nah ketika pada malam Lailatul Qadar itu kita berdoa, maka doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah insya Allah akan terkabulkan. Ini satu, malam yang mustajabah itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ada malam yang mustajabah juga, dan ketika kita berdoa insya Allah doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Doa itu akan dikabulkan yaitu pada malam Jumat, ibu. Nah ini malam Jumat ini masya Allah ini adalah Sayyidul Ayyam, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, rajanya hari besar kita, ya. Hari besar dalam satu minggu itu kan hari besar, ada hari besar mingguan, hari besar tahunan, ada hari besar bulanan. Ya, hari besar mingguan itu hari Jumat, hari besar bulanan itu ada apa? Ada yang disebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu. Dan juga ketika pada malam ini, pada malam Jumat ini kita perbanyak ibadah, kita perbanyak doa, baik kita baca surah Yasin, baik kita baca surah Al-Kahfi, baik kita baca Al-Quran, apa saja yang kita baca, maka insya Allah itu akan dikabulkan doa-doa kita. Malam Jumat, jangan kadang-kadang malam Jumat itu image-nya malam Jumat itu mulu sunnah Rasul mulu. Kadang-kadang tuh kita tuh begitu tuh jeleknya, dibilang sunnah Rasul kayaknya malam Jumat sunnah Rasul, padahal sunnah Rasul banyak. Sunnah Rasul bahagia sama orang lain itu sunnah Rasul. Kita bersedekah kepada orang fakir miskin itu sunnah Rasul. Banyak sunnah-sunnah Rasul itu yang harus kita kerjakan. Tapi kadang-kadang image kita sunnah Rasul itu cuma malam Jumat itu doang, suami istri itu. Nah makanya kita hidupkan malam-malam itu, malam-malam yang mustajabah itu dengan memperbanyak zikir. Apalagi di malam ini nih Lailatul Qadar, kita perbanyak zikir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ini doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita ketika pada malam-malam 10 terakhir pada bulan Ramadan itu. Allahumma innaka afun, isinya nih Allahumma innaka afun, ya Allah engkau yang maha memberi maaf, afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, maka maafkanlah kami dosa-dosa kami. Allah maha pengampun. Kita sudah banyak berbuat dosa, tapi kita diberikan kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istighfar yang kita baca setiap habis sholat kita, itu kan diajarkan oleh Rasulullah, paling tidak dalam satu hari kita beristighfar 70 sampai 100 kali. Ini mah kadang-kadang kita habis sholat, boro-boro kita mau istighfar, boro-boro kita Allahumma anta salam, yang ada malah lantas jalan. Oh, iya. Jadi langsung pergi saja. Padahal istighfar itu bisa kita sambil kita duduk boleh, sambil kita tiduran boleh, sambil kita berdiri juga boleh. Istighfar mah. Di dapur juga boleh, ibu-ibu tuh sambil ngulek, Bu. Sambil ngulek sambal, itu jadi enak loh, Bu. Iya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu enak itu sambalnya tuh.
Ini kadang-kadang gini Bu, ini resep udah sama nih, bahan-bahan sama, cuman beda ulekan, beda tangan, itu beda rasanya Bu. Beda Ibu ya? Beda rasanya, padahal komposisi udah sama nih. Bikin sambal ini misalnya, apa sih yang enak itu sambal ati ya? Sambal ati. Itu sama-sama atinya 1 kilo, sama-sama 1 kilo. Itu bahan-bahannya juga udah sama tuh, lengkap semuanya. Beda tangannya, beda orangnya yang ngulek. Itu juga udah beda rasanya Bu. Iya. Kenapa? Yang satu nguleknya pakai di mana. Waduh. Sambil dangdutan. Sambil dangdutan cari alamat palsu. Ada kan, pernah Bu ya denger lagu itu ya? Pernah. Itu lagu dangdutan yang salah alamat itu loh. Ngaco. Belum pernah. Enggak saya praktekin, enggak. Masa mau saya praktekin? Ntar goyang-goyang semua aja nantinya. Iya. Nah inilah kadang-kadang nih kita nih suka salah persepsi. Giliran orang yang nyari alamat, ngasih kita alamat palsu, mah kita kasih bayar banyak tuh. Yang nyanyi di mana kita kasih bayar banyak tuh, sampai 60 juta satu lagu Bu. 60 juta satu lagu. Giliran Pak Ustadz nih 1 jam itu ceramah, cuman dikasih ini doang, Kurma. dikasih pempek. Semangkok Pak. Semangkok ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Masya Allah. Balasannya surga Bu ya. Alhamdulillah. Itu. Tuh, jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita banyak kesempatan untuk bertaubat, kita perbanyak istighfar. Istighfar yang kita lakukan pun itu tidak harus kita itu harus duduk diam saja, tapi boleh disambil. Kalau memang kita sibuk itu sambil ngulek. Kalau ibu-ibu sibuk masak, nyiapin takjil buat keluarga, sambil ngulek nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil nimbang-nimbang cucu, kalau memang punya cucu itu nimbang-nimbang bisa. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Anak itu cepat tidur Ibu. Anak itu cepat tidur. Bacain begitu tuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihah. Anaknya tidur. Sekarang gantian bapaknya Bu. Bapaknya nggak apa-apa. Kalau bapaknya mah jangan begini-begini. Astagfirullah. Oh begitu. Kalau bapaknya dijenggut-jenggut Bu, dijenggut-jenggut bapaknya, karena bapaknya itu bawa madu ternyata. Iya. Dia pulang bawa madu, bukan di ini bilang terima kasih, malah dijenggut-jenggut bapaknya. Iya. Ya madu, bawa madu. Madu beneran, madu asli. Madu asli. Iya, dijenggut-jenggut. Oh, enggak, Ibu. Ini biasa nih udah malam-malam terakhir biasa nih, 10 malam terakhir begitu, kita harus kencengin ibadah Bu. Pokoknya yang begitu-begitu udah lupain dah begitu. Ini luar biasa. Iya, perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Iya. Nah, makanya kayak tadi ini kita mati lampu aja udah pada kaget semuanya Bu ya. Mati lampu aja udah kaget, gimana gelapnya dalam kubur kita Ibu. Iya, ini baru gelap begini aja baru 2 menit tuh
Tadi udah ada yang baca, astagfirullah gelap banget, kayak gimana kalau di alam kubur, gimana kalau di alam barzah. Itu ketika manusia dimasukkan ke dalam kubur, maka alam kubur itu akan ngomong, ana baitul zulm, ana baitul wadud. Saya adalah rumah kegelapan, saya adalah rumahnya cacing yang siap menggerogoti tubuh kita ketika sudah tinggal jasad saja. Itu nggak sampai 1 tahun itu udah habis bu, daging kita udah tinggal tengkoraknya doang. Iya, tinggal tengkoraknya. Makanya kemarin tuh yang saya sebutkan itu bu, nanti hari kiamat terjadi, seluruhnya hancur. Itu ada 8 hal yang akan Allah berikan kesempatan, yang akan Allah izinkan tidak hancur. Salah satunya yang terakhir, yang ke-8 itu adalah ajbuz zanab. Ajbuz zanab itu tulang ekor kita. Tulang ekor. Tulang ekor kita yang sebesar gundu. Ibu ya. Tahu gundu, ibu gundu? Gundu kelereng. Kelereng itu apa namanya? Dampu. Beda dampu. Keneker. Ya. Keniker. Yang kalau malam kalau disentil-sentil itu, kalau pas kita lagi kecil dulu, ya main kelereng disentil-sentil. Nah, main gundu dah. Sneaker. Oh, keniker. Oh, keniker. Kalau sneaker mah coklat. Nah. Ada tuh sneaker coklat itu di apalagi Quaker. Quaker itu apa namanya tuh? Itu oatmeal. Nah, itu Quaker itu. Ya. Nah, ini sebesar gundu ibu. Baik yang dikubur, baik yang dibakar, baik yang diceburin ke laut, baik yang meledak, itu semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya setelah sudah musnah semuanya, termasuk juga malaikat Israel yang mencabut nyawa. Wahai Israel, apakah sudah hancur semuanya? Sudah ya Allah. Kamu belum? Oh iya, saya juga mau meninggal gitu kan, mau pamit, akhirnya mencabut nyawanya sendiri. Ini malaikat Israel. Sudah tidak ada yang kekal abadi selain Allah Subhanahu wa taala. La yabqa illa wajhu. Tidak ada yang kekal abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah akan turunkan hujan 40 hari 40 malam, maka kita semuanya akan bangkit dari alam kubur kita dalam keadaan seperti amal kita masing-masing. Amal kita masing-masing itu apa waktu di dunia, maka itulah keadaan kita. Boro-boro kita itu mau ngeliat i cakep, i jelek, enggak ada, semuanya itu akan digiring ke padang mahsyar, memikirkan amalnya masing-masing. Tuh. Kalau tadi malam bu, saya buka di sono di Kristal bu. Sahur. Buka lagi. Sahur di Kristal bu. Ada cewek-cewek mabuk. 4 orang bu. 4 orang mabuk. Megang sepeda aja nggak bisa. Megang sepeda. Malah boncengan berempat. Emang dasar ini orang kalau udah otaknya udah sedeng gitu kan. Apa sedeng? Gila. Sedeng. Gila. Ya sedeng itu miring ya. Nah itu. Ya miring itu sedeng, gila gitu. Gila. Makanya ada di sini orang Batak ibu. Orang Batak itu kan kalau ngomong sedang itu, ngomong sedang kan sedeng gitu kan gitu. Tapi ini Batak yang inilah gitu kan gitu. Ada ini dia disuruh mau ngelamar anaknya. Kamu pengen ngelamar anak saya, coba tuh saya kasih waktu, coba ditaaruf gitu ya. Gimana anak saya? Anak bapak sedeng. Sedang gitu. Enggak, ini mah bercanda doang ini mah gitu. Nah, itu masa lagi mabok, pegang sepeda aja nggak bisa, boncengan. Ya udah pas goes jatuh, bocor balanya bu. Iya, datang ambulan. Tuh, nih makanya nih Islam itu sangat melarang kita jadi orang yang sedeng, jadi orang mabok.
Jadi orang mabok, karena orang mabok mah aduh, itu nggak tahu malu Bu. Masa saya makan Bu? Pak, saya makan itu makan apa namanya sih yang gede begitu, tiganya itu, namanya sperip. Di apa ya, orang sebelah itu ada orang bule, langsung deket-deket main ambil aja. Oh please. Waduh. Cuman yang namanya orang mabok mah Bu ya, nggak tahu malu. Udah begitu semua dicobain sama dia. Oh, nih orang nggak tahu malu mah. Ya bukannya kita itu, ya silakan gratis. Nah, ini boro-boro kita mau ngelihat orang sebelah kita jelek, cakep, nggak ada. Semuanya akan digiring oleh Allah ke padang mahsyar itu dengan keadaan masing-masing seperti dulu amalnya di dunia. Ada yang mukanya rambut wajah badan manusia tapi mukanya muka tikus. Iya. Tikus itu kan suka geragotin tuh. Yang geragotin yang rapi-rapi, kita tuh kalau punya, tapi di sini gak ada tikus ya? Banyak. Enggak, soalnya selama saya 1 bulan di sini tuh kayaknya belum melihat tikus. Waduh. Tikusnya boleh Pak. Biasanya kan tikus itu kan di ituan. Di pelapon. Iya. Oh, ada tikus kepala hitam ada. Nah, ini tikus ini kan biasanya suka rusak nih. Yang rapi-rapi dirusak, itu kita punya toples, kita punya apa sih yang peralatan rumah tangga yang wear itulah, ya itu ya, wear itu. Nah itu digeragotin tuh. Ya, itu. Ya soalnya kalau saya nyebut produk nggak enak, dan saya promosi, gitu kan. Sementara saya promosi nggak dapet ini ya, itu jatuh dari dia begitu kan. Ya makanya sebut belakangnya aja dah begitu. Ini, ya pokoknya gitu dah gitu. Nah, iya pokoknya yang wear dah, doer. Anggap ini produknya doer begitu. Ini yang katanya nih garansi seumur hidup. Tapi kalau udah digigit tikus, nggak bisa ditukar. Kalau pecah, kalau meletot, begitu apa meletot itu ya? Meletot. Maksudnya kalau kepanasan dia ini ciut, ini bisa ditukar. Tapi kalau digigit tikus nggak mau terima. Kalau digigit tikus tuh, ini jadi ngerusak barang-barang kita yang mahal, barang-barang kita yang bagus dirusakin tuh sama tikus tadi itu digeragotin. Nah ini sama seperti orang yang karakter seperti tikus itu tuh, udah rapi-rapi, ini uang disimpan di dalam berangkas, masih aja itu dibuka berangkas. Udah rapi-rapi ini. Ya pokoknya laporan dibikin, sama dia digelembungin lagi, dibikin banyak lagi, diakal-akalin lagi. Nih namanya tikus kantor. Tikus kantor, tikusnya kepala hitam dan berdasi. Keren. Ya kalau bahasa kasarnya itulah maling, tai. Tai, betul ya, tai. Nah itu, tai itu maling kan? Iya, tif. Ya, wajarlah salah dikit, kurang F. Tapi tahu semuanya. Artinya lain Pak. Iya, kayak orang Sunda bilang Fanta itu jadi Panta. Mau Panta dong, Panta apa Panta? Ternyata Fanta. Nah, gitu. Iya, enggak, kalau dia terbalik kasihan, nggak bisa makan pempek. Makanya nih Bu, saya pengen tanya, apa bedanya soto sama coto? Ya? Hah? Nih. Kalau soto Ibu, soto itu biasa dari khas mana tuh? Jawa Timur ya? Iya. Nah, kalau soto itu pakai daging sapi Bu. Kalau coto pakai daging sapi. Kalau soto Pak. Ya, beda kayak sama C tadi. Iya benar. Soto sama coto. Iya, betul. Kalau soto pakai daging sapi, Ya. kalau coto pakai daging capi. Nah, Benar. beda S sama C. Soto. Nah itu. Sauto. Nah, kalau sauto itu bahasa itu saut-sautan, kalau bahasa Jakarta saut-sautan. Orang ngomong disautin lagi itu sauto. Bu,
bukan yang orang loncat-loncat begitu tuh, itu namanya salto. Oh, salto. Salto bukannya yang di rekening bank itu. Salto saya udah habis. Oh, saldo. Waduh. Tuh. Ini malam Lailatul Qadar, malam Jumat itu adalah malam-malam yang mustajabah untuk kita berdoa. Karena ada waktu yang mustajabah, ada juga tempat yang mustajabah untuk kita berdoa, Ibu. Nah, ini termasuk waktu yang mustajabah ini malam Lailatul Qadar, malam Jumat, ada lagi nanti malam Idul Fitri dan Idul Adha. Itu juga malam yang mustajabah untuk kita. Di saat kita malam takbiran nanti ini, malam Rabu, ya, malam Rabu kita takbiran, kita bersenang, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mendistribusikan zakat kita. Kita cari orang-orang yang kekurangan, yang orang-orang miskin, orang-orang yang belum beli baju, tuh, yang belum beli baju baru. Aduh, kamu belum punya baju baru, kita kasih dia tuh. Ini Bu, di saat kita ngasih begini, orang yang menerima itu senang, dia mau doa apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam itu adalah malam yang mustajabah. Malam Idul Fitri juga malam Idul Adha. Di saat kita memperbanyak takbir kita, ini mah kita malah main petasan. Ada petasan di sini? Banyak. Petasan? Ada, Pak. Itu. Waduh, malah perang-perangan main petas-petasan itu. Ada yang main petasan pas lagi lempar-lemparan begini, ternyata belum kelempar, meledakkan di sini, langsung hancur tuh ininya, tinggal tulangnya doang, langsung udah kayak tengkorak udah begitu. Nah, makanya kita hidupkan malam-malam itu, yang mustajabah itu dengan memperbanyak doa, memperbanyak baca Quran, dan juga memperbanyak tasbih. Ada juga malam yang mustajabah untuk kita berdoa, malam nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban itu malam ke-16, itu pada bulan Sya'ban. Itu sebelum bulan Ramadan, itu juga malam yang mustajabah untuk kita berdoa. Apalagi sunnah Rasul kita itu diperintahkan untuk membaca Yasin 3 kali. Kalau memang tidak punya waktu atau sibuk, ya boleh 1 kali. Atau kalau memang betul-betul sibuk juga, ya kita berdoa, kita mohon agar diberikan umur yang berkah. Iya Bu ya, umur yang berkah, karena banyak berapa orang dikasih umur yang panjang tapi tidak berkah. Ada orang umurnya sudah 71 tahun, tapi dia ngaku-ngaku umurnya baru 17. Iya, dia umur 71, ngakunya umur 17. Karena dia mulai insafnya itu umur 55 tahun. Itu mulai insaf. Karena biasanya dia itu maksiat terus. Dan akhirnya pada umur 55 dia mendapatkan hidayah, dia insaf, dia sadar, dia baru melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika ditanya, yang nanya ini anak ABG lagi. ABG, anak baru gede. Ya istilahnya umur-umuran ini dah 17 tahunan. Nanya, Kong, dari sini manggil orang tua Kong ya? Engkong? Enggak, manggil orang tua manggilnya apa? Opa? Opa? Oh iya, Opa? Opa umurnya berapa Opa? Oh, umur Opa Sweet 17. Waduh, Sweet 17, 17 tahun. Kan cuma bedanya 2 aja tuh. Ada Sweet 17, ada Sweet Daan. Sama-sama sweet tuh. Hah? Yang satu Sweet 17, yang satu Sweet Daan. 60 tahunan. 60 tahun ke atas. Iya. Sweet Daan ini bahasa Suriname nih. Saya karena ada orang Suriname nih, saya pakai bahasa Suriname nih. Suriname, bahasa Suriname. Sweet Da. Iya. Berapa umurnya Sweet Daan? Sweet. Wah, sama-sama sweetnya, sama-sama manisnya ada sweet. Nah, dia baru 17 tahun. Kok biasa 17 tahun? Iya, karena memang umur itu identik dengan makmur. Umur identik dengan makmur, dengan kebaikan. Jadi kalau umur itu kita isi dengan kebaikan, itulah umur yang bermanfaat, umur yang berkah. Kalau umur itu kita habiskan untuk mabuk, kita habiskan untuk judi, kita habiskan untuk berzina dan sebagainya, itu adalah umur yang tidak berkah. Nah, makanya dia bilang Sweet
17 tahun. Artinya baru 17 tahun ini dia melakukan kebaikan, melakukan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita yang pertama kita mohon ampun kepada Allah, mohon agar diberikan umur yang berkah, mohon diampuni dari segala dosa. Yang selanjutnya adalah kita mohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena berapa banyak orang punya ilmu, tapi ilmunya itu tidak bermanfaat. Seharusnya ilmu itu menjadi penghias bagi dirinya, tapi ini malah membuat hina dirinya. Kan di dalam syair disebutkan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Nah, ini syair ta'limul muta'alim. Ini biasanya dipelajari oleh para santri-santri di pesantren, Ibu. Ini nazom ini yang pertama ini sudah mengingatkan kepada kita, ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi. Belajarlah, karena ilmu itu akan kullil mahamidi, dan menjadi tanda, menjadi anugerah yang besar untuk orang-orang yang berilmu. Tapi sekarang ini ternyata apa? Karena ilmunya tidak berkah, ilmu yang seharusnya membuat dia mulia, malah dia terhina oleh ilmu itu. Banyak yang S1-nya di luar negeri sampai ke Belanda, S2-nya di Amerika, S3-nya di Kanada, pulang ke Indonesia di penjara. Banyak yang begitu, banyak. Tapi ada yang cuma lulusan pesantren juga cuman pesantrennya, pesantren coret-coretan begitu doang. Tapi alhamdulillah bisa pergi ke luar negeri jadi dai ambasador, dai internasional, pergi ke Amsterdam. Alhamdulillah. Saya mah gak mau narsis. Iya, narsis itu ya begitulah, akan membuat kita nanti lupa diri gitu ya. Kalau lupa diri masih mending, kalau sudah lupa daratan gimana? Waduh, pengennya nyebur melulu ke lautan. Nah itu. Nih, makanya kita dianjurkan untuk berdoa setelah sholat kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita mulia, bukan malah ilmu yang membuat kita hina. Dan yang ketiga, kita juga dianjurkan untuk memohon pada malam nisfu Sa'ban itu agar diberikan keistiqomahan, diberikan istiqomah untuk selalu bisa menjalankan segala perintah Allah, kebaikan-kebaikan, tidak putus di tengah jalan. Kadang-kadang pas kita lagi menjalani kebaikan, diuji tuh sama temen. Cuman gara-gara solider, akhirnya kita tuh jadi bermaksiat kepada Allah. Apa solidernya? Sebenarnya saya tahu sih kalau minum-minuman itu haram. Cuman saya mah solider sama temen, gak enak sama temen. Akhirnya saya ikut-ikutan, cuman sedikit doang kok. Nah, itu gara-gara solider sama temen, akhirnya jadi berbuat dosa. Saya tahu sih kalau judi itu haram, tapi saya nggak enak sama temen, begitu solider saya mah sama temen, ikut-ikutan, cuman sebanting dua banting. Pas pakai ngebanting, waduh, ini langsung pas saat itu ajalnya tiba. Masya Allah, ini namanya su'ul khotimah. Iya, mati dalam keadaan yang tidak baik. Apalagi pas lagi nyekek botol. Nyekek botol. Saya sih tahu minuman itu haram gitu kan. Tapi nggak gaul kalau nggak minum. Pas lagi nyekek botol, kesamber sama itu, sama tram. Ya namanya juga di misi itu di depan Kristal kan ada tram tuh. Iya, itu kesamber sama tram, mati. Waduh, ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ada juga malam berikutnya yang merupakan juga malam yang mustajabah untuk kita berdoa, itu adalah malam tahun baru, Ibu. Malam tahun baru Muharram. Nih, kadang-kadang kita suka salah
persepsi, salah meramaikan. Yang diramaikan bukan malam tahun baru kita Islam Muharram, yang diramaikan malam tahun baru Masehi. Tuh, padahal itu bukan punya kita. Punya kita itu adalah tahun baru Muharram. Oh, apalagi kita ini kadang-kadang lebih meramaikan tahun barunya orang ada orang Cina di sini ya. Orang Cina. Oh, gongsi pacoy. Nah, itu. Kita lebih bangga tuh kadang seperti itu tuh. Makanya kalau di Jakarta itu udah nggak ngetren lagi gongsi pacoy. Gongsi pacoy udah nggak ngetren. Soalnya kenapa? Sering kebanjiran di Jakarta itu. Sekarang itu bukan gongsi pacoy, ngungsi coy. Ngungsi coy karena kebanjiran melulu begitu kan. Iya. Kok tahun baru malah ngungsi coy begitu. Iya, soal banjir begitu. Iya, ini kita lebih kita tuh lebih bangga membesar-besarkan punya orang lain ketimbang punya kita sendiri. Giliran punya kita sendiri ini tidak ada yang tahu. Padahal ini kan malam tahun baru kita. Masa sekarang tahun baru udah lewat baru ngomong begitu. Iya. Waduh, ternyata sekarang udah Muharram lagi nih. Tuh. Coba ibu hafal nggak ibu tahun-tahun ibu? Tahun-tahun Islam coba dari mulai Muharram ibu. Muharram, Safar, apalagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, apalagi? Hah? Belum. Apa? Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rojab, bukan Recep. Rojab, apalagi? Sya'ban, Ramadan, Syawal, apalagi? Apit. Gak ada bulan Hafid. Ini kadang-kadang tuh kita masih nggak usah ngebahas. Ya ada sih yang bulan Saban dibilang bulan roah, ya karena memang di situ orang biasanya pada ngirim arwah gitu ya, pada nyekar ke makam, ke kuburan begitu. Ini dinamain bulan roah. Ada lagi bilang bulan Apit, bulan Apit. Bulan Apit bulan kejepit ya. Bulan Apit gitu kan. Itu biasanya disebut bulan apa sih? Zulqa'dah ya, setelah Syawal itu ya. Zulqa'dah. Nah, bukan Zulqa'idah, Zulqa'dah. Nah, dan yang terakhir ini baru namanya bulan Jumaidah. Iya, masa Jumaidah? Bulan Zulhijjah. Tuh ya, ini kita harus hafal nih, masa dari Januari sampai Desember kita hafal. Itu punya orang lain. Sementara punya kita sendiri nih, kita kadang lupa, kita nggak bangga. Itu. Iya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini Ramadan ini bulan yang keberapa ibu? Bulan ke-9. Tuh, kenapa sih bulan yang ke-9? Ini kalau kita pengen kupas lagi ibu, ternyata benar apa yang telah Rasulullah sabdakan dalam hadisnya, bahwa kalau kita bulan Ramadan kita berpuasa dengan penuh keikhlasan dan juga keimanan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi kayaumin waladathu Itu 9 bulan ibu ya. Bulan ke-9 itu lahir anak. Nih pantes nih Rasulullah menyebutkan ketika kita pada bulan ke-9 ini, bulan ke-9 kita betul-betul digodok, dilatih kita dengan berpuasa seperti ini. Maka setelah berpuasa tibalah hari kemenangan yang disebut dengan Idul Fitri. Di saat itulah kita mendapatkan predikat kayaumin waladatu ummu, seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya. Imut-imut nggak ada dosa. Kalau amit-amit banyak dosa. Nah itu. Imut-imut bukan Pak Hamid, bukan. Pak Hamid pakai H, bukan Pak Hamid. Iya, imut-imut. Tidak ada dosa, bersih, nggak ada salah, nggak ada dosa. Tuh, makanya sesuai dengan hadis Rasulullah. Apalagi ketika Rasulullah bersabda, siapa yang
berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu summat taba'ahu bisittati ayyamin min Syawal. Kemudian dia lanjutkan lagi dengan 6 hari berpuasa sunnah pada bulan Syawal. Maka seperti kasaumidar, maka dia seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Kok bisa seperti itu? Oh, ternyata ketika dioret-oret, benar ternyata hadis yang Rasulullah sampaikan itu. Kenapa sih dibilang 1 tahun penuh, 1 tahun full? 30 hari kita berpuasa, Ibu. Ini seperti halnya 30 dikali 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan, 1 kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. 1 hari kita berpuasa dibalas dengan 10 hari. Berarti 30 hari kita berpuasa itu sama dengan dikali 10, 300 hari berpuasa. Ditambah 6 hari pada bulan Syawal kita berpuasa, maka 6 dikali 10 jadi berapa, Ibu? Kalau hitung-hitungan pokoknya sering nama ibu-ibu dah, detail kalau ibu-ibu mah. Jadi 60. Makanya kalau punya THR bapak tuh kasih ibu. Ibu tuh yang paling detail ngitung masalah uang THR tuh. Iya. THR udah habis bilang, pas dibuka laci ada buku di dalamnya, itu ada amplop warna coklat. Pak, itu amplop yang di dalam laci, terus ada buku, dalam buku itu ada amplop coklat, itu duit apa, Pak? Itu duit sial katanya. Kok sial, Pak? Iya sial, udah diumpet-umpetin masih kelihatan juga. Masih ketahuan juga, udah diumpetin tuh. Nih, kalau masalah hitung-hitungan mah ibu-ibu dah diserahin dah. Tuh, jadi 300 ditambah 60 jadi berapa, Ibu? 360 hari. Nah, 360 hari itu adalah hari 1 tahun dalam hitungan tahun Hijriah, Ibu. Kalau tahun Masehi kan 365 hari, kalau tahun Hijriah itu 360 hari. Jadi fix, Bu ya. Betul. Ya? Oh, boleh, selang-seling boleh. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya selang-seling, itu boleh selang-seling. Tidak harus berurutan terus 6 hari setelah itu. Tidak. Kalau misalnya masih banyak tamu, kita boleh. Ya, udah banyak tamu nih, gak enak kalau saya lagi puasa nih. Nah, itu kita nanti aja deh pas udah lengang. Nah, itu boleh. Ya memang banyaknya afdolnya itu orang setelah Ramadan baru besoknya puasa, lalu besoknya lagi dia mulai besoknya itu lebaran, baru besoknya lagi mulai dia berpuasa. Ya, tapi kalau kita banyak tamu, makanan masih banyak, sayang-sayang daripada mubazir nggak kemakan begitu kan. Waduh, apalagi bakso, pek soto, waduh, lengkap semuanya. Aduh, saya mah kalau bulan puasa tuh ingatnya tuh buka puasa melulu. Makanya farhatani kata Nabi, farhatani, ada 2 kebahagiaan yang akan didapatkan lis-shaim bagi orang yang berpuasa. Yang satu farhatun inda iftori. Yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama iftar, inda iftori, ketika berbuka puasa, ketika kita buka alhamdulillah kita senang. Apalagi beduk maghrib. Waduh, itu udah ditunggu-tunggu. Itu yang namanya survei itu iklan-iklan TV kalah itu sama azan maghrib, karena yang ditunggu azan maghrib daripada iklannya. Nah itu, iya, wah azan maghrib nih baru itu yang paling trending topik. Nah itu. Yang kedua adalah ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan 2 kebahagiaan ini, Ibu. Amin. Baik kebahagiaan di saat buka puasa atau kebahagiaan setelah Ramadan berakhir dan kita beridul fitri bersama, bermaaf-maafan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yo, monggo. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.